Saya mulai ya, Pak. Baik, karena semua sudah join ya. Jadi sekarang Ibu tetap mengingatkan untuk mengkondisikan lingkungan belajarnya ya nak ya. Jadi cari tempat atau ruangan yang membuat kamu nyaman untuk belajar ya. Kemudian rapikan juga pakaiannya supaya kelihatan rapi ya nak ya. Nah, karena dengan kondisi yang nyaman, ya ruangan belajar yang nyaman, pasti kita nanti pada saat mengikuti pembelajaran tentunya akan nyaman juga, ya seperti itu. Sekarang Ibu mau menyapa dulu. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke, baik.
untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Doa kali ini dipimpin oleh Andi. Silakan Andi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Andi telah memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Jadi yang hadir silakan menjawab hadir ya, seperti itu. Andi. Hadir Bu. Calvin. Hadir Bu. Ferry. Hadir Bu. Melisa. Hadir Bu. Nerli. Okta. Hadir Bu. Philip. Hadir Bu. Richard. Hadir Bu. Suryono. Oh, Suryono tidak hadir ya nak ya. Hari ini mamanya lagi sakit, jadi lagi menemani mamanya di rumah sakit ya. Kemudian Filiardo. Hadir Bu. Yuni. Hadir Bu. Oke ya, bagus ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Apa kabar anak Ibu semuanya? Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Oke ya. Bagus ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena anak-anak Ibu semuanya dalam kondisi sehat. Oke, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran kita ada game dulu nih ya. Nama permainannya adalah storytelling. Jadi Ibu udah ada box di sini ya. Nanti yang Ibu suruh untuk melanjutkan ceritanya ya, itu harap melanjutkan cerita yang Ibu sudah buat dari awal ya. Nama permainannya adalah storytelling, artinya sambung kata atau sambung cerita. Jadi siapapun harus menjawab ya, melanjutkan ceritanya. Siap ya? Siap Bu. Ya Bu. Oke, saya awali dulu ceritanya. Pada suatu hari di sebuah supermarket, ada seorang pria sedang melakukan pembayaran di kasir. Pada saat di kasir, pria tersebut pun melihat seorang anak kecil berada di sampingnya. Silakan lanjut ceritanya. Okta. Anak kecilnya membawa handphone untuk berfoto-foto di taman itu. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Filiardo. Silakan Filiardo. Lalu pria itu menawarinya permen. Oke ya, satu lagi. Richard. Dan pada saat pria itu menawarkan permen, dia bertanya kepada anak tersebut, "Di manakah mamamu? Apakah kamu sendirian atau bersama mamamu? Kalau bersama mamamu, mungkin bisa dikenali." Oke ya, itu cukup ya, cukup menarik ya ceritanya. Oke ya, nah sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita ya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Silakan Calvin. Materi kita pada minggu lalu itu mengenai alur transaksi pembelian. Itu ada pembelian tunai dan pembelian kredit Bu.
Oke, bagus ya. Nah, jadi materi hari ini yaitu tentang alur transaksi penjualan tunai dan alur transaksi penjualan kredit ya. Tentu ada kaitannya dengan pertemuan kita minggu lalu ya. Artinya di dalam sebuah perusahaan tentunya ada aktivitas-aktivitas seperti pembelian, begitu juga dengan penjualan, baik itu tunai ataupun kredit ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya mampu mendeskripsikan konsep penjualan tunai, mampu mendeskripsikan konsep penjualan kredit. Kemudian anak-anak Ibu semuanya mampu menganalisis alur penjualan tunai dan kredit, dan anak-anak Ibu mampu menentukan alur penjualan tunai dan alur penjualan kredit dengan tepat dan bertanggung jawab ya. Nah, tentunya materi ini ya sangat bermanfaat untuk anak-anak Ibu ke depannya. Jadi ketika anak-anak Ibu nantinya bekerja di perusahaan, maka anak-anak Ibu sudah dapat menentukan alur transaksi penjualan tunai dan alur transaksi penjualan kredit. Ya, seperti itu. Nah, model pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana nanti Ibu akan memberikan 3 topik untuk didiskusikan bersama teman kelompoknya, lalu mencari penyelesaian-penyelesaian atas topik masalah tersebut, kemudian mempresentasikannya dan mengkritisi atau mengomentari hasil daripada sajian teman-teman kelompoknya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu? Paham, Bu. Jadi nanti di dalam pembelajaran kita nanti Ibu akan bagi kelompoknya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita. Ibu akan share video pembelajarannya, silakan ditonton dan diamati, ya nak ya. Baik, Bu.
Oke, itu tadi ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, ya. Setelah menonton video tersebut, kira-kira siapa yang mau memberi tanggapan? Silakan. Philip, Ya, Bu. setelah menonton video tersebut, apa yang bisa Philip utarakan? Silakan. Setelah saya menonton video tersebut, saya bisa mengetahui tentang penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai itu seperti kita melakukan penjualan di seperti Alfamart atau Indomaret. Sedangkan kalau penjualan kredit itu seperti kita penjualan melakukan kredit seperti kita kredit mobil. Seperti itu, Bu, yang saya nonton dari video tersebut. Oke, bagus ya. Oke, sekarang coba dulu Melisa. Ya Bu, dari video tersebut yang bisa saya dapatin itu alur transaksi penjualan itu ada dua, ada penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai itu kita sebagai penjual memberikan barang dan kita juga menerima uang di waktu yang sama di waktu itu. Tetapi kalau penjualan kredit itu kita sebagai penjual memberikan barang, tetapi uang yang kita terima itu bisa di lain waktu atau bisa dibilang bisa secara bertahap. Itu sesuai perjanjian dari penjual dan pembeli. Dan kalau misal contohnya itu untuk penjualan tunai itu ada nota kontan, kalau untuk kredit ada faktur. Itu yang saya dapatin. Oke, bagus sekali ya. Oke, coba sekarang Yuni. Oke, dari video tadi itu yang saya dapatkan ya, itu saya dapat kalau misalnya ada alur transaksi pembelian tunai dan ada alur transaksi pembelian kredit. Nah, alur transaksi pembelian kredit ini ada banyak. Ada yang pertama itu pada dari permintaan calon pemberi dan negosiasi. Lalu yang ketiga ada proses pembuatan aplikasi kreditnya. Lalu habis melakukan aplikasi kredit, kita ada observasi sang pembeli. Nah, setelah observasi sang pembeli, kita ada persetujuan kredit dari bagian kredit. Nah, setelah itu kita itu harus membuat surat perjanjian, lalu menyiapkan faktur, menyiapkan barang yang dijual, menyiapkan bukti pembayaran, dan terakhir menyerahkan dan mengirimkan barang. Nah, kalau misalnya yang alur transaksi penjualan tunai ini, itu ada permintaan pelanggan, menyiapkan nota kontan, menyiapkan barang yang dijual, menerima pembayaran, menyiapkan bukti pembayaran, dan terakhir menyerahkan dan mengirimkan barang yang dijual. Seperti itu, Bu. Oke ya, bagus ya Yuni. Jadi Philip, Melisa, dan Yunifara bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk mereka sudah memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Ya nak ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya semuanya harus aktif ya. Oke, nah itulah gambaran awal mengenai pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Itu gambaran awal yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk membuat kamu lebih paham lagi, Ibu akan share PowerPoint ya, sehingga nanti ada modal kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah Ibu buat di lembar kerjanya ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Nah, Bu. Oke. Nah, penjualan tunai ya. Sebelum kita mempelajari tentang alur penjualan tunai, kita harus paham dulu konsep dari penjualan tunai ya. Kira-kira di sini siapa yang pernah terlibat dalam penjualan tunai? Saya, Bu. Oke, coba Melisa. Seperti penjualan kita membeli barang di Indomaret, Bu. Oke, bagus ya. Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Coba Richard. Saya Bu,
Contohnya tuh seperti kita membeli baju di sebuah toko baju, Bu. Jadi kita dapat membayar dan langsung mengambil barangnya. Oke, bagus sekali ya Nak ya. Nah, jadi kalau dikatakan dengan penjualan tunai atau on cash, ya kita harus ada uangnya terlebih dahulu, baru kita dapat memperoleh barangnya. Nah, jadi penyerahan barang dan pembayaran barang itu dilakukan di waktu yang sama. Jadi pada saat penjual menyerahkan barangnya, kemudian pembeli pada saat itu harus melunasi atau membayar daripada barang yang dibeli. Nah, itu konsep daripada penjualan tunai. Nah, dalam kehidupan nyata pastinya anak-anak ibu juga begitu juga dengan ibu pastinya sudah sering terlibat dalam penjualan tunai, ya. Seperti itu. Nah, pada umumnya ketika ada transaksi penjualan tunai, itu ada bukti transaksi yang harus dipersiapkan oleh penjual. Ya, seperti minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bukti transaksi dan di dalam bukti transaksi penjualan tunai, bukti transaksi yang sering kita jumpai itu berupa nota kontan dan kwitansi. Seperti itu ya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu? Oke, sekarang Paham, kita Bu. masuk ke konsep penjualan kredit, ya Nak ya. Nah, dalam kehidupan nyata sekarang ini kita juga banyak melihat ya bahwasanya perusahaan sekarang ini dalam hal melakukan penjualan itu tidak hanya dilakukan secara tunai saja, namun mereka juga memberi pilihan untuk melakukan penjualannya secara kredit ya. Sebenarnya bagaimana yang dikatakan dengan penjualan kredit ini ya. Nah, di dalam penjualan kredit ini kita bisa memperoleh barangnya, namun kita belum bisa membayar pada saat itu dan kita bisa melakukan pembayaran pada periode berikutnya. Ya, namun di dalam penjualan kredit ini harus ada dulu nih perjanjian yang menyatakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pada saat ini saya bisa menerima barangnya, lalu pembayarannya akan saya lakukan pada periode berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, ya. Seperti itu konsep dari penjualan kredit, ya. Nah, kemudian ketika penjual itu melakukan penjualannya secara kredit, tentu ada bukti transaksi yang harus disiapkan, yaitu berupa faktur. Ya, jadi faktur ini merupakan bukti transaksi penjualan kredit. Bagi penjual ini dikatakan dengan faktur penjualan, bagi si pembeli itu dikatakan dengan faktur pembelian. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya alur dari penjualan tunai ini? Ya, di sini sudah kita bisa melihat alur daripada penjualan tunai, perjalanan atau langkah-langkah ketika perusahaan melakukan penjualan secara tunai. Yang pertama, coba Richard, ada apa? Langkah yang pertama. Yang pertama ada permintaan. Yang kedua, nota kontan. Yang ketiga, siapkan barang atau menyiapkan barang. Yang keempat, menerima pembayaran serta yang disertai buktinya. Dan yang terakhir itu mengirim barang. Oke, itu ya. Nah, jadi tentu terjadi penjualan itu karena ada yang pertama permintaan dari pelanggan dulu nih. Nah, permintaan ini bisa dilakukan secara langsung ya, datang ke tempat, atau bisa juga melalui media elektronik ya, melalui email ya, kemudian dikirim kepada perusahaan bahwasanya mereka lagi membutuhkan barang tersebut, sehingga dibuatlah surat permintaan dikirimkan kepada si penjual. Nah, jadi ada dulu nih permintaan, baru terjadi penjualan. Ya, ada permintaan dari pelanggan dulu. Nah, setelah itu, ya setelah ada permintaan dari pelanggan, kemudian si penjual itu harus menyiapkan nota kontan. Ya.
Jadi si penjual harus menyiapkan nota kontan. Karena nota kontan ini merupakan bukti transaksi untuk penjualan tunai. Jadi yang disiapkan nota kontan bukan faktur. Seperti itu ya, Nak? Paham ya? Paham. Bu. Permisi ke toilet ya, Bu. Nah, kemudian setelah disiapkan, oke silakan Nak. Oke, nah setelah disiapkan nota kontan, kita juga harus perlu menyiapkan barangnya. Ya, jadi di sini yang berperan itu adalah bagian gudang. Ya, jadi mereka harus mempersiapkan barang yang diminta oleh pelanggan tersebut tadi. Ya, kenapa harus perlu disiapkan barangnya? Supaya nanti barang yang diserahkan kepada si pembeli itu sudah benar, baik dari segi spesifikasi barangnya dan jumlahnya. Ya, sehingga nanti pada saat barang diserahkan kepada si pembeli tidak terjadi kesalahan, sudah sesuai dengan permintaan pembeli. Nah, kemudian setelah barangnya sudah disiapkan, ya, setelah barang disiapkan, kemudian si penjual menerima pembayaran dari si pembeli. Ya, nah, namun ketika si penjual menerima pembayaran, maka si penjual juga harus perlu mempersiapkan bukti bahwasanya si penjual telah menerima sejumlah uang. Ya, dan itu dibuat dalam kwitansi, ya. Nah, kemudian kalau sudah diterima barangnya, kemudian bukti kwitansinya ini sudah diserahkan kepada si pembeli dan tembusannya bagi si penjual, lalu barangnya dikirim. Seperti itu ya. Paham ya? Ya Bu, paham Bu. Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan alur penjualan kredit? Coba Melisa. Ada berapa langkah ini, Mel? Yang pertama ada permintaan, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada aplikasi kredit, yang keempat ada observasi, yang kelima ada persetujuan, yang keenam ada surat perjanjian, yang ketujuh ada bukti transaksi, dan yang terakhir ada mengirim barang, Bu. Nah, gitu ya. Nah, jadi di dalam penjualan kredit juga perusahaan ketika hendak melakukan penjualan kredit, ada alur yang harus diikuti oleh bagian-bagian yang terlibat di dalam transaksi penjualan kredit tersebut. Nah, sama dengan yang tadi alur penjualan tunai pada langkah yang pertama. Ya, Ibu tegaskan sekali lagi. Penjualan itu terjadi apabila ada permintaan dari pembeli. Ya, Nak ya? Nah, jadi setelah ada permintaan dari pelanggan, terlebih dahulu dilakukan negosiasi, ya, perundingan yang dilakukan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, setelah dilakukan negosiasi, lalu bagian kredit akan mengisi aplikasi kredit. Nah, biasanya di dalam aplikasi kredit ini berisi informasi-informasi mengenai data-data dari calon pembeli, ya, seperti namanya, alamatnya, kemudian penghasilannya berapa, kemudian dia punya usaha apa, seperti itu. Nah, lalu setelah itu nantinya bagian kredit akan melakukan observasi. Jadi akan melihat secara langsung ke lapangan apakah sudah sesuai informasi-informasi yang ada di dalam aplikasi kredit ini dengan kenyataan. Jadi bagian kredit akan melakukan observasi terlebih dahulu supaya apa? Kira-kira supaya apa ya? Coba Richard. Supaya apa? Kenapa harus dilakukan observasi ya? Kalau misalnya pengalaman saudara saya sendiri, kalau mereka melakukan observasi supaya pihak kreditnya percaya sama kita, Bu. Kalau kita mampu bayar gitu, Bu. Kalau misalnya dia nggak melakukan observasi, mungkin bisa dibilang kayak lari gitu, Bu. Kalau misalnya ini.
Oke ya, bagus ya. Jadi dilakukan observasi terlebih dahulu supaya apa? Untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Resiko seperti apa? Ya resiko seperti kredit macet atau ketidaksanggupan si calon pembeli untuk melunasi hutangnya. Seperti itu. Gitu ya. Iya, Bu. Baik. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan observasi dan datanya sesuai dengan informasi yang ada di dalam aplikasi kredit, lalu dilakukanlah persetujuan oleh pihak kredit. Kalaupun diterima akan lanjut ke transaksi berikutnya. Kalaupun ditolak, tentu bagian kredit akan mengkonfirmasi kepada pembeli seperti itu. Nah, lalu setelah ada persetujuan dari pihak kredit, lalu dibuatlah surat perjanjian ini. Surat perjanjian ini adalah surat yang dibuat oleh kedua belah pihak di mana ada perikatan di antara penjual dan pembeli atau ada janji yang harus dipatuhi atau kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi supaya pada saat nanti ada konflik ke depannya, maka dengan adanya surat perjanjian ini konflik tersebut bisa diselesaikan seperti itu. Nah, lalu setelah udah ada surat perjanjian, maka penjual harus menyiapkan bukti transaksi. Bukti transaksi penjualan kredit yaitu berupa faktur. Nah, lalu setelah itu udah disiapkan fakturnya dan diisi, lalu barangnya dikirim. Seperti itu. Gitu ya, Nak ya, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, sekarang kita masuk ke lembar kerja atau diskusi kelompok ya, Nak ya. Di mana di dalam diskusi kelompok ini topik permasalahannya sudah Ibu bagikan di e-learning Sekolah Permata Harapan. Kemudian kelompoknya juga sudah Ibu bagi di e-learning Sekolah Permata Harapan. Ya, lalu nanti setelah itu kalian berdiskusi menemukan solusi-solusi atas topik masalah yang sudah Ibu sajikan di e-learning dan saling mereplay satu sama lain. Ya, lalu mempresentasikan hasil diskusinya, lalu nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Gitu ya, Nak? Baik, Bu. Oke, paham ya? Oke. Sekarang silakan berdiskusi, waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu.
Ibu, saya boleh izin nggak, Bu? Ya, kenapa nak? Mau izin ke toilet, Bu. Silakan, nak, silakan. Makasih, Bu. Kira-kira kalau anak-anak ibu ada yang mengalami kesulitan, ya kelompoknya boleh ditanyakan ya nak. Baik, Bu. Waktu diskusinya 5 menit lagi ya nak ya.
Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, Nak ya. Sudah selesai? Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Halo, kelompok 1? Dikit lagi, Bu. Ya, 1 menit lagi ya. Oke, baik, karena waktunya sudah selesai, ya. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya, diwakili oleh 1 orang saja per kelompok. Silakan kelompok 1. Sebentar ya Bu, saya mau share screen-nya Bu. Oke, silakan Nak, Ibu tunggu. Jadi selamat pagi Bu Rina, selamat pagi teman-teman semua. Jadi Pagi. pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami pada hari ini kami dapat melakukan presentasi ini. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Andi, lalu ada saya sendiri Ferry Febrian sebagai moderator, lalu ada Melisa Diana, dan terakhir ada Vilado Saputra. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari topik-topik masalah pada kelompok kami. Nah, saya akan membacakan topik masalahnya terlebih dahulu. Mobil saat ini menjadi barang kebutuhan wajib bagi sebagian orang Indonesia, karena penggunaan mobil dinilai lebih praktis, nyaman, dan aman daripada kendaraan lainnya. Seiring dengan tingginya minat masyarakat, banyak perusahaan mobil atau dealer yang melakukan penawaran menarik melalui penjualan tunai maupun kredit. Setujukah Anda dengan kebijakan perusahaan mobil tersebut? Jika setuju, berikan argumen Anda mengenai hal itu, dan jika tidak setuju, berikan argumen yang kuat mengenai hal itu. Jelaskan di mana letak perbedaan konsep penjualan tunai dan kredit, bukti transaksi apa yang perlu Anda persiapkan dalam alur transaksi penjualan tunai dan kredit. Mengapa demikian? Nah, jadi kami sudah menjabarkan menjadi 3 permasalahan. Yang pertama, setujukah Anda dengan kebijakan perusahaan mobil tersebut? Nah, menurut kami setuju. Karena dengan adanya sistem penjualan tunai dan juga kredit, akan memberikan pilihan bagi customer untuk memilih bagaimana sistem pembayaran yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, selain itu, pada sistem penjualan tunai, penjual juga akan mendapatkan keuntungan lebih cepat karena pada saat barang itu diserahkan, saat itu juga keuntungan akan diterima. Sedangkan untuk penjualan kredit, penjual akan mendapatkan untung yang lebih banyak, namun harus menunggu beberapa waktu sampai pembayarannya dilakukan.
Lalu untuk permasalahan kedua, di manakah letak perbedaan konsep penjualan tunai dan kredit? Nah, menurut hasil diskusi kami, perbedaannya itu terletak pada sistem pembayarannya. Untuk penjualan tunai, pembayarannya dilakukan pada saat barang diterima. Contohnya itu seperti saat kita berjualan di warung. Saat kita berjualan di warung kan, kita menjual barang dan pada saat itu juga pembeli kita akan membayar. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang penjualan kredit, pembayaran itu dilakukan beberapa hari atau minggu setelah barang diterima. Seperti misalnya itu membeli mobil secara kredit. Jadi misalnya seperti hari ini kita sudah menerima mobil, mungkin bulan depan kita baru memulai pembayarannya. Seperti itu. Lalu untuk permasalahan ketiga, bukti transaksi apa yang perlu Anda persiapkan dalam alur transaksi penjualan tunai dan kredit? Nah, menurut kami, untuk penjualan tunai, bukti transaksi yang perlu kita persiapkan adalah pertama ada surat permintaan yang berisikan permintaan customer terhadap penjual. Lalu yang kedua ada nota kontan yang menjadi bukti terjadi transaksi. Lalu yang ketiga ada kwitansi yang merupakan bukti penerimaan uang. Lalu sedangkan bukti transaksi kredit, bukti transaksi yang kita perlukan itu ada faktur penjualan yang menjadi bukti terjadinya penjualan kredit tersebut. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilahkan. Untuk Saudari Fitri, saya ingin bertanya. Pada Saudara Philip, saya persilahkan. Ya. Silakan Philip. Ke Saudara Philip, mic Anda nggak nyala. Oke, mungkin selain Philip, siapa yang mau bertanya? Silakan kelompok lain. Tes, apakah sudah jelas suara saya? Sudah nak, silakan. Oke, sudah. Mohon maaf sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan yaitu contoh dari penjualan tunai dan penjualan kredit, serta bukti dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Saudara Philip atas pertanyaannya, dan pertanyaan dari Saudara Philip akan dijawab atau dijelaskan oleh Saudara Andi. Kepada Saudara Andi, saya silahkan. Terima kasih atas kesempatannya Saudara Ferry. Dan saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Philip. Penjualan tunai itu contohnya kayak kita ke matahari. Nah, kita itu sebagai penjual, kita memberikan barang dan kita juga menerima uang di waktu yang bersamaan, di waktu itu juga. Nah, contoh buktinya itu nota kontan berupa struk. Terus, kalau yang kredit itu, kita sebagai penjual, lalu kita memberikan barang kita, dan kita menerima uangnya itu di kemudian hari secara bertahap, sesuai perjanjian antara penjual dan pembelinya. Nah, contoh buktinya itu faktur. Apakah Saudara Philip mengerti atau ingin ditambahkan? Baik, mungkin saya sudah mengerti.
Terima kasih atas jawabannya saudara Andi. Sama-sama Saudara Philip. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan? Saya tidak, Saudara Ferry. Baiklah kalau tidak, begitu. saudara. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka akan saya tutup saja presentasi kami pada hari ini. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan, kami minta maaf dan terima kasih. Oke ya, bagus ya kelompok 1. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1, nak. Oke ya, kerjasama yang baik ya, nak ya. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2, silakan. Baik, Bu. Bentar, Bu. Saya share screen, Bu. Oke. Sebentar ya Bu ya. Baik. Apakah kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Oke, baik. Saya mulai aja ya. Selamat pagi Bu Rina, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Yuni Farah. Hari ini saya akan mewakilkan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di kelompok kami ini itu terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu saya, Yuni sendiri. Yang kedua itu Calvin. Yang ketiga Philip. Dan yang keempat Jesslyn. Nah, dari soalnya sendiri itu adalah untuk meningkatkan hasil penjualannya, PT Agung Toyota memberikan penawaran menarik kepada calon pembeli, yaitu dengan menawarkan penjualan secara kredit kepada calon pembeli yang membutuhkan dan menginginkan mobil, namun terkendala di biaya, belum mampu membayar secara cash. Dalam hal ini, jika Anda merupakan bagian dari lingkungan perusahaan PT Agung Toyota yang terlibat dalam transaksi pembelian tersebut, tentukan alur transaksi penjualan kredit yang akan Anda buat dalam bentuk bagan, dan jelaskan alasan mengapa Anda memilih alur tersebut. Nah, di soal ini nih, saya mendapatkan ada 2 soal ya. Soal pertama itu tentukan alur transaksi penjualan kredit yang akan Anda buat dalam bentuk bagan. Nah, bisa dilihat itu saya ada taruh gambar ya, gambar bagan dari alur transaksi penjualan kredit tersebut. Nah, terus soal kedua ini, jelaskan alasan mengapa kelompok kami ini memilih alur tersebut. Nah, kelompok kami memilih alur ini itu karena menurut kelompok kami alur ini itu sudah tertulis lengkap dari yang permintaan si calon pembeli, lalu dari proses negosiasinya, lalu setelah negosiasi itu kita membuat aplikasi kreditnya, lalu kita memeriksa observasi si pembelinya apakah yang ditulis di data-data di aplikasi kredit itu benar atau salah. Lalu kita melakukan survei, meneruskan bukti yang tadi itu sebagai bahan pertimbangan kepada kepala bagian kredit. Lalu kita ada bagian yang persetujuan, kalau disetujui itu gimana, nanti kalau ditolak itu bagaimana. Lalu setelah membuat persetujuan kredit itu, kita ada lagi yang membuat bukti transaksi, seperti yang tadi Bu Rina ada jelaskan, bukti transaksi itu adalah faktur. Lalu yang terakhir itu adalah menyerahkan barangnya, seperti itu. Oke, seperti itu aja presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang mau tanya? Saudari Yuni, saya ingin bertanya. Baik, Saudara Riza dipersilahkan. Itu kan kita bisa lihat sama-sama tuh ada beberapa alur penjualan kredit dari permintaan calon pembeli, negosiasi, proses pembuatan aplikasi kredit, dan lain sebagainya. Saya ingin tanyakan kalau misalnya salah satu dari
alur tersebut tidak dijalankan, resiko apa yang akan kita kena? Resiko apa yang akan kita alami? Salah satu dari alur tersebut tidak dijalankan. Sekian, terima kasih. Oke, dari pertanyaan Richard tersebut itu akan dijawab oleh saya sendiri ya. Nah, tadi pertanyaan Richard itu intinya gimana kalau misalnya ada salah satu alur dari alur tersebut itu terlewatkan atau miss. Nah, jika ada salah satu alur aja yang terlewatkan, maka pihak perusahaan itu akan mengalami yang namanya gagal atau bisa saja mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena saya kasih contoh ya. Misalnya, saya ambil contoh di bagian perbankan. Nah, ketika ada nasabah yang ingin melakukan kredit, pasti perusahaan itu menerapkan alur-alur yang tadi kan, alur-alur tersebut. Terus, misalnya para perusahaan itu mereka melewatkan salah satu alur. Saya ambil contoh lagi, mereka melewatkan alur yang pembuatan aplikasi kredit. Nah, di aplikasi kredit itu kan berisikan data-data para nasabah kita dari nama, umur, mereka kerja di mana, alamat kerjanya, gaji per bulannya berapa, dan lain-lain. Nah, jika kita melewatkan alur tersebut, maka pihak perusahaan itu nggak bakal dapat data-data nasabah kita. Nah, kalau misalnya pihak perusahaan tidak dapat data-data nasabah kita, dan mereka nggak bisa melakukan yang namanya observasi. Nah, observasi itu kan di mana para perusahaan itu mengobservasi, meneliti, menelusuri, memeriksa apakah nasabah kita itu benar-benar bekerja di situ. Apakah data-data yang tertulis di aplikasi kredit itu benar atau salah. Nah, jadi kalau misalnya pihak perusahaan ini melewatkan alur yang tadi itu akan menyebabkan kemungkinan besar kalau misalnya nasabah kita itu akan macet dalam kredit itu sangat besar. Jadi kalau misalnya macet kan pasti pihak perusahaan yang mengalami kerugian yang besar. Jadi kesimpulan dari jawaban ini itu satu alur aja itu sangat berpengaruh bagi alur-alur lainnya. Jadi kalau satu alur aja dilewatin, maka semua alur itu akan berpengaruh juga gitu loh. Jadi kayak percuma aja gitu, bakal gagal. Apakah Saudara Richard mengerti apa atau ada tanggapan lain? Saya sudah mengerti. Terima kasih Saudari Yuni. Oke, baiklah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya sudah cukup mengerti. Baiklah, kalau misalnya nggak ada yang bertanya lagi, maka saya akan menutup presentasi saya pada hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan yang tidak berkenan, dan terima kasih. Sama-sama. Oke ya, tidak kalah hebat ya dengan kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kerjasama yang bagus, hasil diskusinya juga bagus ya nak ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk menyaksikan hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Ibu yakin kelompok 3 juga ya pasti tidak kalah hebat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Oke, sebentar ya Bu, kasih waktu untuk share screen. Silakan nak. Teman-teman sudah dapat melihat ya? Sudah. Oke. Saudari Nerli, silakan. Oke. Tes kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, langsung saya mulai aja ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Nerli, saya dari kelompok 3. Di sini terdapat 3 anggota, yaitu saya sendiri, Nerli sebagai moderator, lalu ada Richard Andrian dan Octaviona. Di sini kami akan memberikan pendapat yang telah kami sepakati, namun sebelum itu kami akan membacakan soal terlebih dahulu. Untuk meningkatkan hasil penjualan, PT Yamaha memberikan program Idul Fitri, yaitu berupa diskon 10% dan free service kendaraan 3 kali setiap bulannya. Syarat ini hanya berlaku bagi pembeli yang melakukan pembayaran pada saat yang bersamaan dengan penyerahan barang. Menurut kelompok Anda, bentuk penjualan seperti apa yang diterapkan PT Yamaha Motor? Berikan argumen Anda.
Mengapa demikian? Jika Anda adalah bagian dari perusahaan yang terlibat dalam alur transaksi penjualan tunai, bagaimana alur transaksi penjualan tunai runtut yang akan Anda jalankan? Buat dalam bentuk bagan dan jelaskan mengapa Anda memilih alur transaksi tersebut. Jadi di sini bisa disimpulkan adanya 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu bentuk penjualan seperti apa yang diterapkan oleh PT Yamaha Motor. Yang kedua, kalau kami adalah bagian dari perusahaan terlibat, itu alur apa yang akan kami gunakan. Terus yang terakhir adalah dibuatkan ke dalam bentuk bagan dari alur yang tadi. Kami sepakati bahwa pertanyaan pertama akan kami jawab dengan jawaban penjualan tunai dengan tawaran yang menarik atau yang disebut dengan promosi. Untuk soal kedua, kami sepakati jawabannya adalah karena dikatakan bahwa jika melakukan pembayaran pada saat bersamaan dengan penyerahan barang, akan dapat diskon 10% dan free service penjualan 3 kali setiap bulannya. Jadi yang pertama itu kenapa kami menjawabnya itu sebagai promosi, karena dia ada bilang kalau misalnya dia menggunakan program diskon 10% itu. Sedangkan kalau kita gunakan diskon itu kan termasuk ke promosi. Kalau untuk yang ketiga itu bisa dilihat di sana sudah kami jabarkan ke dalam bentuk bagan. Itu yang pertama ada permintaan. Seperti yang sudah Bu Rina jelaskan tadi, terjadinya penjualan itu karena adanya permintaan dari kedua belah, dari pihak pembeli. Jadi setelah pembeli melakukan permintaan, kita lanjut ke nota kontan. Nota kontan itu kayak mana itu? Nota kontan itu kan masuk ke bukti ya. Jadi kalau misalnya pembelinya udah minta apa aja yang mau dibeli, terus kita sebagai perusahaan itu menyiapkan nota kontannya apa aja yang dipesan sama pembelinya, terus jumlahnya ada berapa sama harga-harganya itu semuanya dirincikan secara lengkap di sana. Lalu setelah membuat nota kontan kita menyiapkan barang. Jadi kan udah bikin nih nota kontannya. Jadi kita cek dulu di gudang ada nggak barangnya, ready nggak. Kalau misalnya kan nggak mungkin kan kita habis nyiapin nota kontan udah semuanya udah ada, terus barangnya totalnya belum ready gitu. Lalu setelah itu kita lanjut ke menerima pembayaran. Jadi setelah udah ada ya permintaan, nota kontan, sama udah nyiapin barangnya, barangnya udah ready, itu kita menerima pembayaran dari si pembeli ini. Lalu untuk yang tahap terakhir itu ada mengirimkan barang. Setelah semuanya udah selesai, semuanya udah ready, itu kita tinggal kirim aja gitu barangnya ke pembeli kita. Sekian penjelasan dari saya, dari kelompok saya. Ada yang ingin bertanyakan? Saya ingin bertanya Saudari Nerly. Saudara Aldo, dipersilakan. Bisa dijelasin lebih detail nggak tentang fungsi nota kontan? Oh, Terima kasih. jadi tadi kan Saudara Aldo nanya ya, nota kontan itu gimana? Seperti yang udah saya jelasin tadi kan. Nota kontan itu termasuk ke bukti pemesanan barang. Di sana udah dituturkan ada nomornya, ada jumlah, ada nama-nama barang sama harga-harganya sekaligus gitu kan. Jadi kan itu kan udah lengkap banget. Nah kalau untuk fungsinya itu berfungsi untuk kedua belah pihak, baik itu pembeli maupun penjualnya. Kalau untuk yang penjual nih, nota kontannya berperan penting itu di bagian akuntansi, karena itu sebagai bukti kalau misalnya perusahaan ini tuh udah jual barang apa aja gitu. Apakah sudah dimengerti, Saudara Aldo? Sudah dimengerti. Terima kasih. Untuk yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan masukan, dipersilakan. Tidak ada Saudari Nerly. Oke, kalau jika begitu saya tutup saja ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Oke ya, kelompok 3 juga sudah memaparkan hasil diskusinya dan sama hebatnya dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke ya, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Begitu juga dengan anak-anak ibu yang bertanya hari ini ya. Jadi yang aktif itu tadi ada Philip ya, kemudian Philip, kemudian ada Richard,
ya. Kemudian ada juga Aldo, ya, itu nanti mereka dapat poin karena sudah aktif ya nak ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya Ibu berharap anak-anak yang belum pernah bertanya ya supaya bertanya ya supaya dapat poin ya nak ya. Oke, supaya jangan terjadi miskonsep ya di pertanyaan-pertanyaan tadi dengan jawaban-jawaban yang sudah dipaparkan oleh temannya. Di sini saya ingin meluruskan ya nak ya, di mana tadi pertanyaan yang pertama dari Philip itu bagaimana contoh daripada penjualan tunai dan penjualan kredit. Ya, kamu harus ingat nah, kalau dikatakan dengan penjualan tunai ada dulu nih uangnya ya, kemudian barang diterima ya. Jadi penyerahan barang yang dilakukan oleh si penjual itu dilakukan di waktu yang sama ketika melakukan pembayaran gitu ya. Jadi penyerahan barang dan pembayaran barang itu dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Seperti itu ya. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya ketika kita melakukan pembelian. Nah, ketika kita melakukan pembelian, contoh kita berbelanja ke Matahari nih, ya. Nah, pada saat itu kita melunasi barangnya, ini dari perspektif pembeli anak ya. Ketika kita melunasi barangnya pada hari itu dan barang kita terima pada hari itu juga, nah itulah yang dikatakan dengan penjualan tunai, ya seperti itu. Ya, Richard, Calvin. Nah, kemudian kalau dikatakan dengan penjualan kredit itu ya ketika pada hari ini saya mendapatkan barangnya lalu pembayarannya bisa dilakukan pada periode berikutnya, bisa dilakukan 2 minggu lagi, bisa dilakukan sebulan lagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli ya, supaya jangan salah konsep ya nak ya tentang penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari Richard ya, bagaimana kalau misalnya alur transaksi penjualan kredit tersebut ada alurnya yang tidak diterapkan atau dilewatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya nih, kita kan sudah ketahui alur transaksi penjualan kredit itu seperti apa. Ibu contohkan tadi satu, ya kalau misalnya perusahaan tersebut tidak melakukan observasi terlebih dahulu, ya pasti akan ada resikonya akan lebih besar daripada melakukan observasi. Ya, jadi pihak kredit nantinya akan pergi untuk menilai, untuk mengecek, untuk melakukan survei, kira-kira informasi yang sudah ada di dalam aplikasi kredit itu sudah sesuai apa belum dengan kenyataan. Ya, ini untuk apa, Miss? Untuk mencegah apa? Supaya nanti kan kalau misalnya perusahaan melakukan penjualan secara kredit, tentunya ada dong kerugian yang akan istilahnya kelemahan dari penjualan kredit ini ya, bisa jadi terjadi kredit macet atau si pembeli tidak memenuhi atau melunasi apa yang menjadi kewajibannya atau hutangnya seperti itu ya. Jadi penting bagi perusahaan sebelum menyetujui persetujuan untuk melakukan pembelian secara kredit, perlu untuk melakukan observasi terlebih dahulu ya, supaya meminimalisir terjadinya resiko seperti itu ya. Jadi diharapkan setiap perusahaan itu ketika mereka melakukan penjualan secara kredit itu wajib memenuhi atau
menuruti alur-alur yang jelas, karena ini nantinya sangat berpengaruh terhadap pemasukan kas daripada sebuah perusahaan. Ya, yang ujung-ujungnya nantinya akan berpengaruh terhadap laporan finansial daripada sebuah perusahaan. Jadi kita sebagai pihak-pihak yang terlibat di dalam penjualan, ya baik itu bagian penjualan, bagian kasir, kemudian bagian gudang, bagian packaging, dan bagian akuntansi, mereka ini, orang-orang ini yang harus tahu betul bagaimana ketika ada transaksi penjualan kredit seperti itu, ya, supaya jangan salah-salah nanti yang akan mempengaruhi laporan finansial daripada sebuah perusahaan, gitu ya, Nak. Nah, kemudian pertanyaan ketiga tadi dari siapa tadi yang bertanya? Yang ketiga dari Aldo, Bu. Aldo, ya Nak ya, dari Aldo. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan menyiapkan nota kontan? Nota kontan itu sebenarnya untuk apa? Kan gitu ya. Nah, jadi di dalam alur penjualan tunai, Nak, ya kita perlu menyiapkan nota kontan sebagai bukti transaksi. Ya, supaya nanti pada saat melakukan pencatatan, kan kalau terjadi penjualan kira-kira akan terjadi apa? Pemasukan kas kan, Nak? Benar nggak ya? Setuju nggak dengan argumen Ibu? Kalau terjadi penjualan itu bakalan pemasukan kas nggak bagi pihak perusahaan kita, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu. Nah, jadi kita sebagai perusahaan, Nak, harus benar-benar memenuhi atau mematuhi alur-alurnya, menerapkan alur-alurnya seperti itu. Nah, kita perlu menyiapkan nota kontan, ya. Kalau penjualan tunai berarti nota kontan yang harus kita persiapkan, ya. Jadi ada nih permintaan dari pelanggan, ya, baik itu secara langsung ataupun melalui online, ya, atau melalui media elektronik dilakukan nih surat pemesanan dikirim kepada si penjual, ya. Lalu setelah itu kita persiapkan nota kontannya, ya, jangan sampai tidak kita siapkan, Nak, karena ini merupakan bukti otentik bahwasanya telah terjadi penjualan secara tunai seperti itu. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi di dalam nota kontan itu kan sudah ada tuh, ya, perusahaan yang melakukan penjualan, kemudian nomornya, kemudian tanggal transaksinya, kemudian ada nama-nama barangnya, kemudian jumlah barangnya, ya, kemudian harga satuan, kemudian harga total, ya. Lalu nanti di situ, ya, dijumlahkan berapa yang harus dibayarkan oleh si pembeli. Jadi sudah tertera nominal yang harus dibayarkan oleh si pembeli seperti itu. Ya, jadi perlu dipersiapkan bukti-bukti transaksinya. Lalu kalau sudah dipersiapkan bukti transaksinya, kemudian dicek barangnya dipersiapkan dong, apakah masih ready atau jangan-jangan sudah habis nih, gitu ya. Jadi harus dicek dulu. Jadi nanti bagian penjualan akan koordinasi ke bagian gudang, ya, bagaimana, apakah stok masih tersedia, kemudian barang yang diminta itu yang spesifikasinya yang bagaimana, jumlahnya berapa, ya, ukurannya yang bagaimana, itu harus jelas seperti itu, ya, Nak ya. Kemudian kita minta pembayarannya, ya, menerima pembayaran. Lalu setelah itu barangnya dikirim, tapi ingat jangan sampai lupa untuk membuat bukti penerimaan sejumlah uang dari si pembeli yang ditandatangani oleh si penerima, seperti itu. Gitu ya, Nak ya. Baik, paham Bu. ya? Baik, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, Ibu kira begitu ya, Nak ya. Nah, sekarang karena kita sudah masuk pada kegiatan penutup, ya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, dapat poin. Saya, Bu. Oke, silakan Melisa. Jadi yang saya dapatin dari pembelajaran hari ini itu
alur transaksi penjualan itu ada dua. Yang pertama ada tunai dan kredit. Tunai itu kita sebagai penjual memberikan barang dan kita juga menerima uang di waktu yang sama. Tetapi kalau penjualan kredit, kita sebagai penjual memberikan barang, tetapi kita mendapatkan uangnya di waktu yang lain. Bisa secara bertahap ataupun di hari yang lain lah pokoknya. Dan itu dilakukan sesuai dengan persetujuan dari penjual dan pembeli. Terus untuk alur penjualan tunai itu yang pertama ada permintaan, nota kontan, menyiapkan barang, menerima barang, dan mengirim barang. Kalau penjualan kredit, alur penjualan kredit itu yang pertama ada permintaan, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada aplikasi kredit, yang keempat ada observasi, yang kelima ada persetujuan, yang keenam ada surat perjanjian, selanjutnya juga ada bukti transaksi, dan yang terakhir ada mengirim barang. Terima kasih. Oke, bagus ya Melisa. Melisa dapat 10 poin ya. Tepuk tangan untuk Melisa. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya gantian ya supaya semua dapat poin ya nak ya. Jangan cuma Melisa aja, jangan cuma Calvin aja ya. Namun semuanya kebagian ya nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya Ibu akan menegaskan kembali nak mengenai materi hari ini ya bahwasannya di dalam aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam aktivitas transaksi baik itu penjualan, baik tunai ataupun kredit ada alur-alur yang harus kita ikuti secara runtut ya, yang nantinya akan bisa mempengaruhi terhadap pemasukan perusahaan ya. Nah, jadi perlu diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau ketika anak-anak ibu nanti semuanya sudah bekerja, bahwasanya di dalam alur transaksi penjualan tunai itu ada alur yang harus diikuti secara jelas ya. Mulai dari untuk alur transaksi penjualan tunai itu dimulai dari adanya permintaan dari pelanggan ya. Nah, kemudian setelah ada permintaan dari pelanggan, kemudian kita menyiapkan buktinya berupa nota kontan. Kemudian setelah itu kita menyiapkan barangnya. Ya, setelah kita menyiapkan barangnya, kemudian kita mempersiapkan barang ya nak ya. Mempersiapkan barang, lalu setelah itu menerima pembayaran. Kemudian kita membuat bukti penerimaan sejumlah uang dari pembeli, lalu setelah itu mengirim barangnya. Ya, sementara kalau dikatakan dengan alur penjualan secara kredit itu dimulai dengan adanya permintaan dari pembeli ya, kemudian melakukan negosiasi dulu, perundingan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, lalu setelah itu membuat aplikasi kredit ya, kemudian melakukan observasi ya, dilakukan observasi terlebih dahulu, lalu setelah itu adanya persetujuan dari bagian kredit, lalu membuat surat perjanjian ya, kemudian menyiapkan bukti transaksi berupa faktur, lalu mengirimkan barangnya. Seperti itu ya nak ya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Asik. Menyenangkan, asik banget. Apakah materi yang kalian pelajari ini bermanfaat untuk kamu ke depannya, nak? Bermanfaat, Bu. Bermanfaat, Bu. Kira-kira apa manfaatnya, Richard? Kita bisa lebih mengetahui bagaimana cara nanti alurnya kredit gitu, Bu. Contohnya suatu hari mau kredit gitu, Bu. Kita tahu alur-alurnya bagaimana gitu, Bu. Oke ya, bagus ya, dari perspektif kita sebagai pembeli juga ya perlu mengetahui juga, perlu tahu juga nih bagaimana alur transaksi
penjualan ya. Nah, kemudian kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan karena belum paham dengan materi kali ini? Saya tidak, Bu. Saya juga Tidak ada, Bu. Kira-kira Tidak di ada, Bu. bagian mana nih pembelajaran kita yang menarik, Calvin? Pada bagian mana nih kira-kira pembelajaran kita yang menarik? Pembelajaran hari ini yang paling menarik menurut saya, yang menambah pengetahuan saya paling banyak itu di bagian per kredit, Bu, yang sebelumnya kita belum mengetahui. Sekarang kita itu udah mengetahui gimana cara melakukan pembelian dan penjualan kredit itu dengan benar gitu, Bu. Oke, anak ya. Oke, bagus ya, Calvin. Kemudian kira-kira ada nggak bagian yang kurang menarik ya pada sesi pembelajaran kita hari ini? Ada tidak ya? Ada, Bu. Di bagian mana, nak? Biar kita perbaiki ke depannya. Pada bagian tidak mendapatkan kesempatan kesimpulannya, Bu. Oke ya, nggak apa-apa nak ya, tidak apa-apa. Nanti kan pada pertemuan berikutnya bakalan ada lagi nih ya, yang berani mengutarakan pendapatnya itu akan mendapatkan poin juga ya nak ya. Jadi tidak perlu pesimis ya Calvin. Ya pastikan pertemuan berikutnya Calvin dapat ya nak ya. Oke, dan semuanya juga bukan hanya Calvin, nak, semuanya ya. Oke, sebagai bahan evaluasi kita hari ini, Ibu akan ini nih kesempatan nih ya, dapat poin ya. Ibu akan bertanya satu soal, siapa yang bisa atau dapat menentukan alur transaksi penjualan tunai, dapat poin 10. Silakan. Siapa yang bisa menentukan alur transaksi penjualan tunai? Silakan. Saya, Bu. Kesempatan untuk Calvin ya nak. Ya, silakan Calvin. Jadi kalau misalnya alur transaksi penjualan tunai itu ada yang pertama yang namanya permintaan, lalu pembuatan nota kontan, lalu menyiapkan barang, menerima pembayaran, dan juga mengirimkan barang, Bu. Oke, bagus sekali ya, jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk Calvin. Ya, Calvin dapat 10 poin ya. Oke, sebagai bahan evaluasi juga nak, ya, supaya evaluasinya dikerjakan. Ada evaluasinya berupa pilihan ganda dan uraian seperti ini ya. Sudah kelihatan, nak? Sudah, Bu. Ini anaknya, ada penilaian pengetahuan 10 soal. Kemudian ada uraian 5 soal. Kemudian nanti hasil diskusinya itu nak ya. Hasil diskusinya itu jangan lupa dikirim di Learning Sekolah Permata Harapan ya. Karena itu juga merupakan penilaian keterampilan. Ya nak ya. Jadi dikirim ya. Oke. Nah, kemudian penilaian pengetahuan baik PG dan uraian beserta penilaian keterampilannya itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan pengumpulannya tepat waktu. Paham ya, nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk
Oke, untuk materi pertemuan minggu depan ya kita akan mempelajari tentang alur penerimaan kas dan alur pengeluaran kas ya. Ibu ulangi sekali lagi, minggu depan kita akan mempelajari tentang alur penerimaan kas dan alur pengeluaran kas. Untuk sumber belajar atau referensinya, Ibu juga sudah posting di e-learning sebagai bahan literasi kamu di rumah ya, silakan di browsing ya dan dibaca-baca ya nak ya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya tidak, Bu. Saya tidak, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan tutup doa. Doa kali ini dipimpin oleh Andi. Silakan Andi. Andi, silakan pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Andi sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas kerjasamanya semua untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ibu akhiri dengan selamat pagi. See you. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah Pak Henry, Pak Sugeng. Oke, terima kasih Bu Rina. Oke, yang selanjutnya, bentar ini saya stop dulu Bapak Ibu ya, meet recordnya, biar nanti hasilnya yang khusus untuk Bu Rina. Baik Pak.